Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi ini seperti biasa saya bisa berbincang-bincang lewat mimbar medsos ini dengan acara yang sama, yaitu kuliah medsos. Tentu karena masa pandemi yang masih belum berakhir, sehingga mencari berbagai macam cara untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah dan Rasul-Nya, dan pesan-pesan ulama yang mustaqim, ulama-ulama yang lurus istiqomah, ulama-ulama yang ikut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ormas-ormas yang ikut membantu menyampaikan pesan-pesan nabinya. Tentu kalau kita lihat ormas yang menyampaikan pesan nabinya itu hanya beberapa ormas di Indonesia ini. Mereka berjuang dalam rangka menyalurkan pesan-pesan dari Nabi untuk tetap berada di atas agama yang lurus. Di pagi ini, tema yang saya angkat tuh berkaitan larangan meriwayatkan hadis dari ahlul bid'ah. Dari temanya ini mengandung sesuatu yang harus diwaspadai oleh kita, di mana ada seruan dari ulama-ulama dahulu kala yang konsisten menyampaikan seruan-seruan kembali kepada Quran agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan seruan kepada para ulama untuk tidak menyampaikan hadis dari ahlul bid'ah. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di dalam kitab Imam At-Tabaqat Al-Hanabilah itu disebutkan bahwasanya taubatuhu bainahu wa bainallah ta'ala. Taubatnya ahlul bid'ah itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La yaktubuhu hadisun abadan. Dan hadisnya tidak boleh lagi ditulis selama-lamanya. Itu ulama-ulama dahulu kala kalau sudah mentahdir para ulama pelaku bid'ah, itu sampai tidak boleh meriwayatkan hadis. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu, bagi imam-imam hadis di waktu itu, ketika menyampaikan seruan-seruan agama yang dicampur aduk dengan bid'ah, tentu saja hadisnya tidak lagi masuk dalam kategori yang patut didengar. Menjadi gugur riwayat hadis yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Satu contoh, di masa itu ada seorang ulama hadis, yaitu penghafal hadis malah itu, termasuk perawi hadis di dalam kitab-kitab kutubul hadis. Beliau pada awalnya orang yang konsisten berpegang teguh kepada sunnah Nabi, tetapi kemudian karena yang bersangkutan itu menjadi pegawai negara,
Jadi yang bersangkutan menjadi pegawai negara, yaitu orang yang memberikan fatwa pada waktu itu, pejabat negara, setingkat pejabat negara. Itu hadisnya jatuh derajatnya gitu. Sehingga ulama-ulama menghindar untuk menulis hadisnya. Dan hadis yang bisa dipakai itu adalah hadis sebelum yang bersangkutan bergabung dengan kekuasaan. Ini akibat dari atau konsekuensi dari seorang ulama hadis tapi suka bergaul dengan kekuasaan, hadisnya itu jatuh. Nah, itu di antara salah satunya. Seorang ulama hadis saja kalau sudah berbuat bid'ah itu tidak bisa hadisnya diterima oleh ulama-ulama lain di dalam meriwayatkan hadis. Dan bid'ahnya menjadi alasan mengapa dia tidak boleh meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawatir mereka, itu hanya kekhawatiran, padahal pada waktu itu khawatir hadisnya bercampur hadis-hadis buatan bid'ah gitu. Jadi hadis saja bisa dibid'ahkan nantinya. Kalau hadis sudah dibid'ahkan, waduh, parah itu. Nah, disitulah letaknya bahayanya hadis-hadis Nabi jika diterima dan diriwayatkan oleh ahlul bid'ah. Itu menjadi, nilai hadisnya menjadi rendah. Kedudukannya menjadi rendah. Menjadi rendah. Di antara nilai-nilai yang rendah itu mulai dari hadis lemah sampai kepada hadis palsu nantinya itu. Itu bid'ah-bid'ah yang bisa mempengaruhi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di dalam upaya menjauhkan kita dari perbuatan bid'ah itu memang perbuatan yang cukup berat. Tidak mudah gitu. Sulit rasanya kita itu bisa melepaskan diri dari cengkraman bid'ah ketika kita terbelenggu ajaran-ajaran bid'ah. Karena ajaran bid'ah itu membuat orang yang melakukannya nikmat dan tidak merasa berbuat bid'ah. Biasanya pelaku bid'ah ini merasa takwa dengan bid'ahnya gitu. Luar biasa ya. Jadi pelaku bid'ah ini merasa takwa dengan bid'ahnya. Pelaku bid'ah tidak pernah menyesal seperti orang berbuat dosa maksiat. Padahal dosanya lebih dari maksiat itu. Jadi kalau pelaku bid'ah ini justru merasa dekat kepada Allah itu. Jadi tidak ada penyesalan sama sekali. Dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat di dalam berbagai macam ibadah, dia makin merasa senang berbuat lebih banyak lagi bid'ah, mengundang mereka kecanduan dengan bid'ah. Itu tentunya ya. Jadi dalam sebuah perkataan Imam Ahmad yang lain dikatakan, man dhalla sahibur ra'i au bid'ati, siapa yang menunjukkan jalan kepada orang yang menggunakan akal semata atau orang yang berbuat bid'ah, itu dikatakan siapa yang memberikan jalan kepada hamba-hamba yang menggunakan akal-akal semata dan menggunakan dan amalan bid'ah, itu dikatakan faqad a'ana ala hadamil Islam. Dia telah membantu merobohkan Islam. Ya, aduh. Semestinya kita itu tidak mudah terhibur dengan nyanyian-nyanyian orang yang berbuat bid'ah. Itu karena faqad hadama
ala faqad a'ana ala hadamil Islam. Dikatakan dia telah membantu untuk merobohkan Islam. Islam ini rusak bukan karena diserang musuh. Islam ini penuh dengan compang-camping di mana-mana, bukan karena diserang musuh-musuh Islam yang di luar sana. Karena serbuan orang-orang kafir yang sudah jelas kelihatan di depan mata kita, mereka yang tidak beragama Islam. Tetapi Islam ini hanya bisa hancur oleh orang-orang fasik, mereka yang berada di dalam Islam, tapi yaitu mengamalkan sesuatu yang bukan Islam. Ini lebih dahsyat dari musuh di luar Islam. Jadi kalau di luar Islam musuh jelas kelihatan itu siapa mereka gitu. Sejak dahulu kala Islam ini musuhnya yang paling membahayakan tuh bukan Belanda gitu. Kalau Belanda sih mereka bisa bersama-sama menyerang Belanda, diserang Belanda itu. Tetapi musuhnya Islam itu kalau sudah ada orang Islam tidak mau melaksanakan ajaran Islam, bahkan melaksanakan ajaran-ajaran di luar Islam. Itu musuh Islam tuh. Musuh Islam itu orang yang cenderung hatinya mengamalkan amalan-amalan di luar Islam, dimasukkan dan dikemas dengan Islam, lalu dikatakan dari Islam itu yang merobohkan Islam. Jadi musuh Islam itu dalam selimut yang paling bahaya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi, yaitu man dhalla sahibur ra'yi. Jadi man dhalla sahibur ra'yi au bid'ati faqad a'ana ala hadamil Islam. Siapa yang memberikan jalan lapang kepada pengguna akal semata-mata, atau orang yang biasa melakukan bid'ah, membiarkan mereka gitu leluasa kemudian menjadi besar, faqad a'ana, dikatakan a'ana ala hadamil Islam, dia ikut berpartisipasi merobohkan Islam. Jadi Anda kalau tidak ingin dikatakan merobohkan Islam, ya harus membebaskan diri. Dulu kalau dilihat tuh di Muhammadiyah, Masya Allah luar biasa Muhammadiyah itu ya. Kita lihat di Muhammadiyah itu mulai dari awal sampai sekarang ini ada jihad akidah, jihad ubudiyah ini. Jihad akidah itu mengembalikan akidah semurni-murninya, ibadah semurni-murninya. Lah saya kemarin itu datang ke PP Muhammadiyah, diskusi dengan sahabat saya itu yang memang juga termasuk banyak berpikir di dalam menyampaikan seruan-seruan di Muhammadiyah. Itu Pak Agus Trisundani ya. Bincang-bincang cukup lama berkaitan dengan gerakan-gerakan yang ada di dalam Islam dan berusaha menghancurkan Islam, termasuk taktik politik ahlul bid'ah itu di dalam mengadu domba sesama di Indonesia ini. Itu kan tidak sedikit yang bertujuan merusak Islam dari dalam.
Saya lama bincang-bincang dengan teman BP itu sampai saya lama berdiri, nggak duduk, berdiri. Bincang-bincang ada lebih 1 jam saya bincang-bincang berdiri itu. Ya membicarakan berkaitan dengan fatwa-fatwa Muhammadiyah, berkaitan misalnya tentang maklumat Muhammadiyah juga gitu. Itu diangkat seluruhnya. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan pandemi kita bicarakan di situ kemarin dengan Pak Agus Trisundani. Pak Agus Trisundani ini adalah salah satu sekretaris Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya, yang ikut berpartisipasi ngirim dai-dai ke seluruh Indonesia itu. Kalau ketuanya itu Ustadz Ziyad ya, yang dia itu juga termasuk orang yang vokal di dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran agama. Kalau tidak salah dari Paciran dulu orang. Nah, selamat orang-orang Paciran. Nah, itu yang ada di Muhammadiyah itu buku resmi membicarakan berkaitan dengan sholat Muhammadiyah itu. Sholat Muhammadiyah yang banyak dirongrong oleh orang. Hasil majelis tarjih itu yang tertuang di dalam himpunan putusan tarjih banyak yang menggugat itu. Terutama dari pihak luar ya, karena kemudian dibanding-bandingkan dengan fikih Muhammadiyah. Fikih Muhammadiyah di zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan itu gitu. Tentunya bedalah fikih Muhammadiyah dengan dengan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Kalau fikih Ahmad Dahlan itu merupakan hasil ijtihad itu sendirian gitu. Jadi hasil ijtihad sendirian itu fikih Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan jalan kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk belajar ilmu, yaitu agar lebih lurus lagi ikut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dilihat dalam hikmah yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa didirikannya Muhammadiyah itu agar kita benar-benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ikut tuntunan Rasulullah itu kan harus banyak belajar. Jadi harus banyak belajar dari kitab-kitab hadis terutama. Karena Muhammadiyah itu tidak pada suatu pendapat ulama, tapi lebih pada dalil-dalil yang dipakai oleh ulama. Dalilnya inilah yang disebut dengan manhaj tadi. Kalau orang mengikuti pendapatnya, kita mengikuti dalilnya. Kalau ada dalilnya, itulah yang dipegang oleh Muhammadiyah. Itulah yang dijadikan manhaj oleh Muhammadiyah. Nah itu kemudian kalau terjadi perbedaan pendapat antara himpunan putusan tarjih dengan fikih Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu wajar-wajar saja. Karena yang pertama, hasil ijtihad individu, dan yang kedua itu hasil ijtihad bersama, ijtihad jama'i dari para ulama-ulama Muhammadiyah yang menghasilkan tarjih Muhammadiyah itu. Lah itulah yang dipegang oleh Muhammadiyah, dan dalil-dalilnya saja yang ditulis. Tidak lagi merupakan fikih, tapi dalil-dalilnya yang ditulis oleh Muhammadiyah itu. Itu yang kita baca kalau di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Di sana tidak ada fikih, yang ada kumpulan hadis Nabi. Dan
Penjelasannya juga sesuai dengan hadis Nabi, tidak dikurangi sedikit pun. Artinya hanya menuturkan maksud hadis saja. Apa yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah itu. Tidak ada pendapat-pendapat di situ. Yang ada kumpulan hadis-hadis Nabi. Misalnya bab salat, bab tahara itu. Bab tahara hanya mengumpulkan hadis, tidak berbicara hukum sunnah, wajib dan sebagainya, hanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Coba bisa dilihat itu di dalam kitab Tahara Majelis Tarjih Muhammadiyah, ya, himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Di sana hukumnya kumur-kumur misalnya, itu tidak dibicarakan apakah termasuk sunnah atau enggak, tetapi hanya membicarakan contoh dari Nabi. Lebih fokus pada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Demikian juga yang disampaikan oleh Majelis Tarjih itu berkaitan dengan salat. Dia tidak berbicara bagian-bagian mana yang sunnah, mana yang wajib, tapi berbicara seluruh praktek salat Nabi. Karena apa? Di zaman Nabi memang tidak berbicara dari mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang muakkadah, mana yang kifayah, enggak, tapi dibicarakan secara pekerjaan rutinitas Nabi itu di dalam hadis Nabi tadi itu. Dibicarakan seluruhnya, diangkat hadis-hadisnya. Ini perbedaan fikih Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Lebih berupa kumpulan-kumpulan hadis. Kalau di dalam fikih Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu kan pendapatnya beliau. Nah, sekarang lebih pada hasil bersama. Pakar-pakar tarjih itu berkumpul, mereka dari kalangan ahli berkumpul, lalu menghasilkan apa yang disebut dengan himpunan putusan tarjih. Itu memakan waktu bertahun-tahun untuk bisa menjadi putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, jadi bukan kemudian semudah yang dikatakan oleh orang. Ini ada tulisan ya. Contoh bid'ah yang masih banyak dipraktikkan saat ini apa saja, Pak? Perlu disampaikan berulang-ulang agar masyarakat mengetahuinya. Ini terima kasih. Kalau contoh bid'ah itu banyak. Contoh bid'ah dalam wudu ada, ya. Bid'ah dalam wudu ada, bid'ah dalam sholat ada, bid'ah pada waktu adzan ada. Itu adzan saja sudah dibuat bid'ah. Kemudian bid'ah pada waktu tahara ada juga dibuat macam-macam itu. Kemudian bid'ah di dalam sholat apalagi itu banyak. Mulai dari akidah sampai ibadah ini sudah tidak bisa terhitung bid'ahnya itu. Banyak sekali. Apalagi dalam masalah akidah kita. Keyakinan umat yang sulit diberantas itu paling banyak di dalam akidah. Bid'ah banyak sekali di situ berserakan ya. Ya, termasuk hari-hari yang tidak bisa dilepaskan dari bid'ah tadi. Ada hari-hari tertentu. Sampai hari rayanya pun bertambah umat Islam. Yang biasanya hari raya Adha, hari raya Fitri, kemudian Jumat. Lah bertambah lagi dengan hari raya yang diciptakan oleh mereka. Banyak ya, banyak sekali. Jadi memang umat Islam itu tidak lepas dari berbagai unsur bid'ah. Banyak sekali amalan-amalan bid'ah yang menjadi kecenderungan umat Islam untuk terus-menerus mengerjakan. Nah, ini tentunya yang perlu dihindari agar bisa melepaskan diri dari segala bentuk amalan yang salah tersebut. Muhammadiyah menampilkan yang sunnah-sunnah gitu. Yang sunnah-sunnah itu yang penting. Berkaitan langsung dengan ubudiyah. Ubudiyah itu masalah ibadah. Artinya dari awal, contoh saja saya kemarin bincang-bincang dengan Pak Agus Trisundani berkaitan dengan Bismillah itu ya. Kalau di Muhammadiyah sebenarnya, dalam Tarjih Muhammadiyah sebenarnya Bismillah itu tidak mencakup
7 kata dalam Al-Fatihah ya. Bismillah itu ayatun mustaqillatin. Jadi ayat yang berdiri sendiri ini. Jadi ayatun mustaqillatin. Kalau dilihat di dalam Ibnu Katsir juga termasuk ayatun mustaqillah, yaitu ayat yang berdiri sendiri. Artinya tidak termasuk pada surat, tidak termasuk pada surat itu. Nah, di Muhammadiyah tidak termasuk pada surat Al-Fatihah Bismillah ini. Meskipun ada yang masukkan pada Al-Fatihah. Kalau dilihat di tarjih di sana misalnya salah satu sunnah ya, sunnahnya ya, membaca sesudah iftitah, membaca ta'awud, membaca bismillah gitu. Baru kemudian membaca Al-Fatihah. Coba. Nah, di sini terpisah antara bacaan bismillah dengan Al-Fatihah. Itu di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah yang menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah itu berdiri sendiri. Jadi Al-Fatihah itu berdiri sendiri. Ayat sedangkan bismillah berdiri sendiri juga gitu. Lah itu. Ini sebenarnya sama dengan yang disampaikan oleh hadis qudsi. Qasamtu baina abdi wa baini wa baina abdi nisfain tuh. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah rabbil alamin misalnya itu majiddani amdi. Langsung Allah menyebut alhamdulillah rabbil alamin, tidak memasukkan bismillah. Itu Allah sendiri dalam hadis qudsi ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu berdiri sendiri, namun Muhammadiyah membenarkan bacaan basmalah, tetapi soal bacaan jahar dan sir itu kedua-duanya dianut oleh Muhammadiyah. Boleh sir, boleh jahar. Tetapi tidak termasuk pada bacaan pada surat Al-Fatihah. Itu dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Dia tidak termasuk kepada surat Al-Fatihah. Jadi kalau dilihat di tarjih Muhammadiyah, dipelajari secara seksama sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Atau Anas bin Malik juga seperti itu. Jadi banyak kalau kita lihat ya di dalam Muhammadiyah itu yang perlu diangkat kembali oleh kita di tarjih. Nah, saya mendapatkan buku yang dari Berita Resmi itu berkaitan dengan gencarnya menggugat iftitah Muhammadiyah kan. Iftitah Muhammadiyah itu sekarang digugat tuh. Seperti yang disampaikan oleh misalnya Abdul Samad, kalau Muhammadiyah itu iftitahnya cuma 2. Iftitahnya Muhammadiyah cuma 2 katanya. Di antaranya adalah Allahumma ba'ad baini wa baina khatayaya, itu. Yang kedua, wajjahtu wajhiya. Tidak demikian. Hadis yang dibaca oleh Muhammadiyah itu banyak. Beratus-ratus kitab dibaca itu sebagai pembanding. Kalau kemudian banyaknya iftitah di dalam hadis-hadis Nabi diambil 2, itu diambil yang paling rajih. Jadi ya diambil yang paling rajih, yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang sering dibaca Nabi. Kalau Allahu Akbar kabira itu memang hadis juga sahih. Tapi ini perkataan sahabat yang ditakrir oleh Nabi. Nabi tidak pernah membaca itu gitu. Ini yang dibaca oleh Nabi terus-menerus. Bukan yang dibaca oleh sahabat. Tetapi Muhammadiyah membenarkan sebenarnya itu ada gitu. Cuma tidak termasuk kepada yang rajih. Lah itu yang dimaksud. Misalnya contoh di dalam rukuknya Imam Muslim saja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu kan Allahumma laka raka'tu
walaka sajad wabika amantu gitu. Itu itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita lihat susunan hadis ini, bacaannya Ali bin Abi Thalib mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya Ali bin Abi Thalib mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujudnya itu berbeda dengan sujudnya yang biasa salat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasa dibaca oleh kita di dalam salat. Kalau kita kan subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu rukuk dan sujud kita. Rukuk. Kalau hadis subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, kemudian ada lagi yang diriwayatkan oleh Abu Daud misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini tidak dimuat di dalam tarjih. Ya, tidak dimuat dalam tarjih Muhammadiyah. Tidak termasuk kepada yang sahih. Meskipun ada ulama yang menggunakan itu. Tapi tidak pernah melarang loh bahwa itu salah di mata Muhammadiyah. Cuma Muhammadiyah memilih yang paling rajih, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Banyak kalau kita lihat ya di Muhammadiyah yang perlu diluruskan oleh kita. Perlu diluruskan oleh kita, ibadah-ibadah kita ini yang perlu diluruskan kalau membaca dari tarjih Muhammadiyah. Berita resmi dari Muhammadiyah kemarin tuh merinci berkaitan dengan iftitah itu yang digugat banyak orang. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu sebenarnya berita resmi yang diurai. Ya, berita resmi yang diurai oleh saya sebagai dai untuk disampaikan dengan bahasa saya agar bisa lebih dicerna dan bisa melahirkan tanya jawab audiens antara saya dengan para mustami itu. Jadi tidak mengurangi sedikit pun apa yang datang dari Muhammadiyah. Diulas. Apa yang datang dari Muhammadiyah itu diulas agar lebih mengerti maksudnya apa gitu. Agar kita selalu berada di atas jalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini sebagai seorang mukmin ya sudah seharusnya punya keinginan besar mempelajari berbagai macam kitab. Tidak kemudian termasuk kepada yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi, yaitu termasuk kepada orang yang merobohkan Islam. Mengapa orang yang berbuat bid'ah itu disebut merobohkan Islam? Ya begini, Islam itu agama, ad-din. Dikatakan dinullah, agama Allah, agama yang datang dari Allah. Kemudian Allah memberikan petunjuk yang disebut Al-Quran. Wa ma'ahu misluhu. Dan juga yang menyertai Al-Quran itu as-sunnah. Itu ada as-sunnah sebagai tafsiran dari Al-Quran. Itu khusus ibadah. Tidak kurang sedikit pun berkaitan dengan ibadah ini yang ada di dalam praktek sholat, praktek wudhu yang dari Nabi. Itu utuh dari Nabi. Kita tahu bahwa praktek Nabi ini tentunya Nabi tidak melaksanakan praktek sholat menurut keinginan dirinya. Tapi itu tuntunan wahyu. Kemudian kita mencoba-coba menyempurnakan ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah dengan anggapan kita. Misalnya, ya itu tadi. Ini mungkin perlu niatnya ini ditulis gitu. Bacalah salat subuh. Usolli fardas subhi. Rok'ataini. Adaan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala gitu. Jadi, ini artinya beranggapan bahwasanya perlu disempurnakan yang dari Nabi. Anggapan seperti ini yang keliru gitu. Ini sama saja
seolah-olah Nabi itu masih belum sempurna risalahnya. Padahal al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Ya kalau sudah sempurna, ini urusan ibadah ya. Masih kurang puas dengan apa yang datang dari Rasulullah sehingga terpaksa meniru-niru agama lain. Kalau agama lain kan bebas. Mau mengadakan apa itu terserah gitu. Di dalam Islam tidak seperti itu, jangan disamakan dengan agama lain. Nanti ada orang lain beribadah dengan pakai musik, mau pakai musik. Lah sekarang rupanya sudah mulai ya. Ada kecenderungan orang-orang Islam ini beribadah dengan pakai musik. Nah itulah saudara-saudara yang sering kali diikuti oleh umat Islam, yaitu sesuatu yang salah yang tidak seharusnya dilaksanakan oleh kita sekalian. Kita perlu melaksanakan apa yang datang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bimbingan kepada kita menjadi orang yang lebih dekat kepada kebenaran dan tidak melaksanakan kebatilan-kebatilan. Di musim corona ini tentunya perlu doa kita terhindar dari wabah corona. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala bencana yang besar itu. Wa na'udzubika min darakis syaqq, dari kesulitan yang terus-menerus. Wa na'udzubika min su'il qada, dari takdir yang jelek. Wa na'udzubika min samatatil a'da, dan dari musuh-musuh yang membanggakan kemenangannya. Allahumma sallimna wal muslimin. Allah, selamatkanlah orang-orang Islam ya Allah. Kami orang-orang Islam ya Allah. Selamatkanlah kami orang-orang yang beriman ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala musibah ya Allah yang menimpa kami. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Jauhkanlah kami dari sikap-sikap yang kafir dan musyrik itu ya Allah. Wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'ad-din. Hancurkanlah musuh-musuh kami, musuh-musuhmu ya Allah, dan musuh-musuh agama. Inilah barangkali akhir dari kuliah Medsos. Artinya kuliah Medsos ini tujuannya tidak lain memberikan pencerahan paling mudah di masa pandemi corona ini agar kita bisa tetap belajar agama dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.